Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 18073067. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan yaitu terkait dengan memahami peran dan tanggung jawab personil sekolah di dalam pelayanan BK. Yang pertama, kita mulai dari peran wali kelas dalam pelayanan BK. Menurut sumber yaitu Ahmad tahun 2013, wali kelas sebagai mitra kerja konselor juga memiliki tugas-tugas bimbingan dan konseling, yaitu membantu guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan BK yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberikan informasi tentang peserta didik di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dan dari guru bimbingan dan konseling. Yang keempat, menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang peserta didik yang perlu diperhatikan khusus. Yang kelima, ikut serta dalam konferensi kasus. Yang keenam, menghilangkan siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling kepada guru pembimbingan konselor atau maksud saya yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing dan konselor. Adapun peran guru BK atau konselor dalam pelayanan BK, menurut Prayitno tahun 2010, konselor atau guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksana bimbingan konseling di sekolah. Konselor dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai, memeriksa keadaan orang lain, serta berkepribadian baik. Karena konselor itu nantinya akan berhubungan dengan siswa khususnya dan juga pihak lain, sehingga guru-guru dapat meningkatkan mutu pelayanan dan pengetahuannya demi suksesnya program bimbingan dan konseling. Sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli guru pembimbing bertugas yang pertama memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima, menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dari kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang keenam, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam layanan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepala sekolah. Adapun tugas guru pembimbing yaitu membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat. Pengembangan kehidupan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Yaitu adapun pengembangan baru yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta mengambil keputusan karir. Selanjutnya, pengawas dan supervisi bimbingan konseling. Menurut sumber yaitu Prayitno tahun 2009, untuk menjamin terlaksananya pelayanan BK secara tepat, diperlukan kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling baik secara teknis maupun secara administrasi. Fungsi kepengawasan layanan BK antara lain yaitu memantau, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan layanan
bimbingan dan konseling. Selain mengawasi perkembangan dan pelaksanaan pendidikan di sekolah, pengawas juga melihat perkembangan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Pengawasan BK mempunyai peranan yaitu mengkoordinasikan guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah seperti siswa, guru, dan personel sekolah lainnya, orang tua siswa, dan masyarakat. Selanjutnya menyusun program kegiatan BK atau program satuan layanan dan kegiatan pendukung program mingguan, bulanan, caturbulan, dan tahunan. Selanjutnya yaitu melaksanakan program BK dan mengadministrasikan program kegiatan BK, menilai hasil pelaksanaan program BK, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian BK. Yang kedua yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi kepentingan tenaga, prasarana, dan sarana alat perlengkapan pelayanan BK. Seperti prasarana dan alatnya yaitu sebuah ruangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan permasalahan siswa tersebut. Gitu. Adapun manfaatnya dalam program bimbingan konseling yaitu yang pertama mengontrol kegiatan-kegiatan dan para personil bimbingan dan konseling, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, memungkinkan dicarinya jalur keluar terhadap hambatan-hambatan yang ditemui. Yang keempat, memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Mungkin sekian penjelasan terhadap atau penyampaian pembacaan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.